Selamat datang di channel Kusnandar Dev. Kali ini saya membuat video sebagai komplimen untuk short course yang sudah diselenggarakan mulai dari tanggal 12 hingga 16 Januari 2026 ya. Dan video komplimen ini dibuat untuk membantu teman-teman mahasiswa semester awal yang belum mengerti bagaimana mengerjakan project ya yang perlu diselesaikan dalam short course tersebut. Mungkin karena belum paham, masih di semester awal ya, atau semester atas tapi ya juga memang belum paham aja dan ketemu stuck di suatu tempat gitu. Dan di kesempatan kali ini video yang akan dibuat menjelaskan step by step pengerjaannya ya, mulai dari starter project lalu dilakukan day 1, day 2 dan seterusnya sampai nanti ada fase development yang mungkin nanti videonya akan dipotong sesuai konteksnya masing-masing. Nah, sebagai permulaan, saya akan simulasikan semuanya sebagaimana yang teman-teman lakukan. Jadi dari sudut pandangnya teman-teman mahasiswa di sini ya. Nah, ketika pertama itu kan kita mulai dengan mendownload starter projectnya. Untuk link-link yang dilakukan di sini sebenarnya kan sudah di-share semua di sesi short course gitu. Tapi ini akan saya sertakan juga linknya di deskripsi video di bawah ini nanti. Ya. Nah, ini untuk projectnya yang sudah di-download, kita perlu lakukan ekstrak dulu. Ya. Nah, ini kan masih ada di folder download ya. Lalu kemudian kita bisa rename dengan nama task management project. Ya, ini yang saya contohkan. Nah, jika sudah diekstrak dan di rename, selanjutnya kita open itu dari Visual Studio Code. Ya, kita open foldernya, di download, lalu ada task management project ya, starter project yang sudah kita ekstrak. Oke, untuk bisa menyelesaikan project ini, pertama di laptop atau di komputer peserta, teman-teman mahasiswa, itu seharusnya sudah terinstall software-software yang dibutuhkan. Ya, dalam project ini kita menggunakan JavaScript, jadi kita butuh Node.js ya, atau npm, Node Package Manager. Kita butuh browser, minimum itu. Nanti kita juga akan butuh Git, tapi Git itu nanti kita bahas di day yang keempat. Tuh, jadi di awal pastikan requirement itu sudah terinstall. Untuk mengeceknya apakah sudah ada atau belum, kita bisa langsung buka terminal ya. Nah, di sini teman-teman bisa ketik nanti ya, Node version. Nah, sini sudah kelihatan kalau yang terinstall di laptop saya itu adalah versi 16. Jadi yang dibutuhkan itu versi 14 ke atas ya. Versi 20 atau yang lebih baru itu lebih bagus lagi gitu. Cuma minimum itu di versi 14 ya. Lalu npm, kita coba minpi ya. Nah, ini npm juga harus sudah terinstall. Kalau perlu mungkin diinstal dulu gitnya. Git juga harusnya sudah terinstall ya. Lalu yang dibutuhkan lagi untuk membaca file dokumennya untuk lebih mudah, teman-teman bisa menggunakan Chrome extension extension MD Reader. Nah, ini pilih saja yang paling atas, nanti diinstal supaya nanti Google Chrome-nya bisa lebih mudah untuk membaca file MD atau Markdown ya. Contohnya ketika saya buka dokumennya seperti ini, tampilannya jadi lebih
user friendly, kita lebih enak bacanya dari sini dibandingkan baca file MD-nya secara langsung. Dan juga sudah ada navigation di sebelah kirinya sesuai dengan headingnya masing-masing. Ini akan memudahkan. Jadi mungkin sebelum lanjut kita cek projectnya, pastikan hal-hal yang ini sudah terinstall terlebih dahulu. Oke, jika sudah selesai terinstall dengan baik semuanya, ya, dicek versinya itu semuanya sudah muncul, tidak ada error, maka kita bisa lanjutkan ke test management projectnya, ya, yang tadi dari starter project, yang artinya belum ada kode spesifik yang kita masukkan sesuai dengan materi short course, ya. Nah, ini kita pindah ke directory tempat si projectnya ini berada. Sebenarnya kita bisa menggunakan terminal yang ada dari VS Code-nya gitu. Tapi di sini untuk contoh supaya ketahuan saya pindah-pindah toolsnya kemana aja, saya gunakan terminal yang terpisah gitu. Atau untuk teman-teman yang mungkin menggunakan PC atau laptopnya Windows, itu nanti bisa juga menggunakan terminalnya bisa dari CMD atau dari shell, ya, PowerShell. Nah, mungkin akan ada perbedaan command yang digunakan jika menggunakan dari command prompt. Jadi yang dari Windows disarankan menggunakan PowerShell supaya perbedaannya tidak terlalu jauh ya dengan yang menggunakan Linux atau yang menggunakan Mac. Ya. Nah, ini saya lanjutkan, saya akan pindah ke directory tempat di mana test management project ini berada. Ya, tadi ada di directory download. Oke, lalu namanya adalah task management project. Nah, ini lokasinya kalau di laptop saya. Nah, jika sudah, kita bisa mengecek project ini apakah sudah bisa dijalankan dengan baik atau tidak dengan melakukan npm start. Ini adalah kode yang akan selalu kita gunakan, ya, untuk menjalankan projectnya nanti, ya. Tapi ketika kita jalankan ini pertama kali, ini pasti error karena belum ada dependensi yang terpasang di dalamnya. Ya. Nah, di sini ada error not found. Nah, kalau kejadiannya seperti ini disebabkan oleh not modulesnya belum ada. Modul-modul library yang dibutuhkan itu belum ditambahkan ke sini. Lihat di sini belum ada not modules ya. Nah, untuk menambahkan itu kita bisa jalankan npm install atau npm i. Ya. Nah, ini dia akan melakukan proses download dependensi yang dibutuhkan. Ya. Begitu ini selesai, nah sekarang di sini jadi ada directory not modules. Ya. Nah, begitu itu sudah selesai, ini begitu kita jalankan lagi dengan npm start, sekarang seharusnya sudah bisa ya, dan kita bisa buka linknya ini di browser. Ya. Nah, ini adalah tampilan jika setup kita sudah berhasil. Ya, belum ada kode yang kita tambahkan dari step by step guide day 1, ya. Ini baru setup starter project saja, ya. Pastikan statusnya saat ini sudah bisa dilihat di localhost 3000 di browser, ya, dan tampilannya sama seperti ini, ya. Dan untuk mematikan terminalnya, ya, kita bisa gunakan Ctrl C, ya, sesuai dengan perintahnya di sini untuk stop si server. Begitu ini di stop, maka jika ini di restart, dia tampilannya error connection refuse ya. Itu adalah setup project awal.